hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersukacita karena Tuhan. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama menghadap tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini yang sudah Engkau berikan buat kami semuanya. Dialah ya Tuhan Yesus, kami boleh ya Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Pujian kami, persembahan ya Tuhan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya.
Tuhan dan
kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini untuk kami boleh ya Tuhan mengucap syukur kepada Engkau. Kami percaya ya Tuhan Yesus, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Kau lepaskan ya Tuhan. Dan kami percaya kami yang ada di tempat ini boleh ya Tuhan merasakan jamaah-Mu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdiri sama-sama katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Mari saling angkat tangan bagi saudara, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang dahsyat sambil berkata haleluya, sambil berkata haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita karena Engkau, karena kami percaya di sini tempat Engkau ada ya Tuhan, dan kami mau mengeluh-elukan Engkau, Raja di atas segala raja, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Berikan jabat tangan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, muka belakang, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Sampai bersukacita. Begitu besar kasih terjun bagi dunia, kamu kasih-Mu yang diriku, tiada selagi yang
kuatkanku, kau beri hidupku dan diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Bagi dunia hanya kasih-Mu, tiada terselami, jaga kuatkanku, kau beri hidupku dan diriku. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti-Mu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Memuji Tuhan, amin. Katakan sekali lagi, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, ini bisa dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita,
Raja, segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yuk sama-sama dengan iman katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa dan juga kalah di pihak kita. Siapa lawan kita? Di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raya, segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yuk cuma saja katakan haleluya, haleluya. Katakan dengan iman, Yesus Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah. Sekali lagi, cepat saja. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji, katakan Yesus Raja, segala raja. Oh, oh, oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Tunjuk pada diri kita sendiri. Kita lebih dari pemenang. Yeay. Semuanya bersuka cita, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi kalau yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena semua yang menyenangkan hatinya, semua yang memuaskan hatinya, kita akan persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia aku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini.
umur hidupku ini. Tak banyak waktu yang sia-sia aku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya akan kutunda membuktikan cintaku dengan. Mari kerinduanku ini Tuhan, kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat saja katakan pujian ini, semua yang menyenangkan hati. Semua yang menyenangkan hatimu. Ini doa kami. Semua yang memuaskan hatimu. Mau lakukan segenap hatimu. Melakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Lapangkan waktu yang sia-sia. Banyak waktu yang sia-sia. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Aku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya akan kutunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan. Mari jemaat Tuhan kita pamit berdiri sama-sama. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Sekali lagi, oh kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segenap harapan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari anak sekolah minggu datang di depan, kita berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kita dan ditanam di gereja di tempat ini. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong
mendidik mereka di jalan kebenaran, supaya ketika mereka kelak dewasa, mereka sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup mereka menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama. Terpuji Engkau ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita boleh beribadah pada hari ini dan kita bisa melewati hari demi hari. Tentu kita punya banyak pengalaman atau peristiwa yang kita lalui bersama-sama, tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar tentang rumah kita, rumah yang sesungguhnya, rumah di mana Tuhan Yesus mempersiapkan, karena dia pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya kita tidak terlena dan tidak lupa, karena kita sedang dalam perjalanan pulang. Jadi jangan lupa, nanti karena terlalu enak di bumi, lupa pulang, atau tak kepingin pulang dan tidak teringat. Nah, ya judulnya sedikit nyentrik, mengintip surga, saudara. Jadi supaya saudara sadar bahwa kita ini punya tujuan. Meskipun bukan berarti kita sekarang kepingin cepat-cepat mati, karena satu-satunya cara masuk surga ya mati dulu. Meskipun tentulah semua kita punya waktunya sendiri-sendiri. Nah, masalahnya kita tidak tahu kapan. Saya bisa berdiri di sini sekarang, bisa-bisa besok innalillahi. Bukan mengharapkan yang seperti itu, tetapi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sedang perjalanan pulang. Saya tidak menakut-nakuti saudara ya, tetapi kita perlu sadar bahwa inilah rumah kita, mengintip surga. Mari kita belajar bersama-sama, karena ada banyak orang punya konsep yang keliru tentang surga. Ini karena aku pakai ini atau ditolong? Ya baik. Nah, saudara tahu bahwa surga ada banyak versi berdasarkan keyakinan di Indonesia ada 5 keyakinan, dan sekarang ada tambah satu lagi, keyakinan suku, karena di Indonesia menjamin kepercayaan. Jadi ada satu keyakinan dari khususnya orang Batak namanya Parmalim, tetapi kalau di Jawa namanya Kejawen. Nah, sekarang karena kebebasan beragama, mereka diizinkan mengaktualisasikan dirinya melalui keyakinan-keyakinannya. Dan bukan cuma di Jawa dan di Medan, tetapi di Kalimantan juga ada namanya Kaharingan ya. Beberapa agama-agama suku sekarang menunjukkan identitasnya, dan semua punya konsep yang berbeda-beda tentang sorga. Nah, tentu kita punya gambaran sepintas berdasarkan apa yang mereka gembar-gemborkan tentang sorga. Yang benar sorga ya, bukan surga. Kalau salah sebut nggak apa-apa, saudara, tujuannya sama. Nah, orang baik tapi bukan muslim masuk surga. Nah, sebaliknya orang baik tapi bukan Kristen masuk surga. Karena kadang-kadang kebanyakan orang mengkapling surga. Itu teologi kapling namanya. Jadi pokoknya kalau bukan kelompokku tidak boleh masuk surga.
Surga dibuat dimerekin, dikaplingin, saudara. Nah, oke, itu antar agama, tetapi kadang-kadang sesama Muslim pun mengkapling surganya masing-masing, dan sesama Kristen pun mengkapling agamanya masing-masing. Saya ingat dulu pertama kali saya beribadah di luar gereja yang biasa saya dibesarkan, itu HKBP. Lalu saya masuk gereja pada waktu itu di KMK USU. Nah, ketika masuk itu saya tidak nyaman karena mereka tepuk tangan dan menari-menari. Saya merasa ini kok sekolah minggunya udah besar-besar. Lalu, tetapi mengapa? Karena saya tidak terbiasa dengan ibadah di luar yang biasa saya ikuti. Nah, seiring berjalannya waktu, Tuhan izinkan saya bertemu dengan banyak orang, berpengalaman dengan banyak gereja. Nah, saya bisa menikmati ibadah baik di karismatik, Pentakosta, Bethel, Katolik, di HKBP, bahkan di gereja Advent, di mana kalau di gereja Advent, saudara dan saya ini tidak dianggap sebagai orang yang mengikuti kebenaran. Jadi, tetapi kita hari ini tidak mendasarkan pemahaman kita berdasarkan apa kata orang, agama-agama, karena kita meyakini Alkitab adalah firman Tuhan. Kita belajar dari Alkitab saja. Siapa yang akan masuk surga? Nah, ini saya tidak tahu ini betul juga apa enggak, tetapi ini gambaran orang tentang surga, sorga, ya. Nah, sorga itu kalau dalam Alkitab disebutkan sebagai langit baru dan bumi baru. Nah, kita akan belajar 4 poin ini pada hari ini. Apa itu langit baru, bumi baru? Apakah itu visi? Lalu bagaimana kehidupan di sana? Dan bagaimana kita bisa ke sana? Saya berharap sesudah mendengar penjelasan ini, saudara semakin bersemangat hidup kudus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu punya pengharapan ke surga saja. Karena saudara setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, ketika saudara dipanggil Tuhan, hanya ada satu pilihan yang memungkinkan bagi kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Di luar itu hidupnya bersama dengan iblis. Tentu saudara tidak mengkehendaki hidup bersama dengan iblis, karena itu bukan cuma 100 tahun, 1000 tahun, tetapi selama-lamanya. Nah, kita akan belajar dari kitab Wahyu, karena dari kitab Wahyu lah penjelasan tentang surga yang mendetail dijelaskan. Namun sebelum kita belajar dari kitab Wahyu, mari kita pahami bahwa kitab Wahyu ini punya genre. Genrenya itu surat, nubuat, dan apokalipsis. Nah, apokalipsis ini menyampaikan pesan lewat simbol. Kenapa seperti itu? Karena Yohanes pada waktu itu belum pernah melihat pesawat tempur dan belum tahu itu apa namanya. Lalu ketika dia melihat pesawat tempur yang belum pernah dilihatnya, lalu dia menggambarkan itu seperti ular naga yang mengeluarkan asap di hidungnya. Nah, kita sekarang kalau kita katakanlah memahami itu dengan pola pikir kita yang sekarang, bukan dengan pola pikir Yohanes, maka hasilnya akan meleset dan tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Yohanes. Karena pada waktu itu Yohanes punya latar belakang, pendidikan, dan pola pikir. Terlebih pola pikirnya adalah pola pikir Timur Tengah, bukan pola pikir Barat. Nah, ini perlu kita pahami supaya tidak meleset dalam menafsirkan atau memahami isi Alkitab. Lalu di sana bukanlah penjelasan tentang literal 1000 tahun, lalu 1000 tahun lah maksudnya 666, lalu kita takutlah dengan 66 atau mengkeramatkan angka 666, 666. Lalu ini menjelaskan tentang masa yang akan datang. Artinya ini belum
belum terjadi. Kecuali pasal 1 sampai pasal 3 tentang nubuatan kepada ketujuh jemaat. Karena ketujuh jemaat itu sudah nggak ada sekarang. Hanya tinggal nama dan tinggal tempat wisata saja. Jadi kalau saudara mau melihat atau memahami atau mendatangi ketujuh jemaat itu di mana-mana saja tempatnya itu, ada program retreat ke Holy Land namanya perjalanan ketujuh jemaat. Kalau mau dan kalau ada uang. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Saudara tidak mempengaruhi keselamatan kalaupun nggak pernah ke sana. Nah, apa itu LB3? Di dalam Yesaya 65 ayat 17 dikatakan demikian, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kemudian Yesaya 66 ayat 22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Saudara perhatikan bahwa langit baru dan bumi baru yang sedang kita bicarakan ini itu bukan hanya di dalam perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama pun ada dituliskan. Kemudian 2 Petrus 3:13 dikatakan demikian, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kemudian Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi yang mencatat tentang langit baru dan bumi baru itu hanya beberapa teks ini saja yang mencatat persis langit baru dan bumi yang baru. Kemudian apa itu LB3? Langit baru, bumi baru kita singkat LB3 saja, dan nggak usah kepanjangan. Baru artinya itu kainos atau kualitas yang baru tanpa dosa dan tanpa akibat dosa. Jadi langit baru dan bumi baru itu sebenarnya maksudnya begini, tempat di mana kebersamaan orang percaya dan Kristus hidup dalam kualitas yang baru. Jadi di sana nanti tidak ada lagi penyakit, tidak ada kesedihan atau air mata. Jadi tidak ada karena di sana tidak ada orang yang akan mem-PHP, tidak ada orang yang drama, tidak ada orang yang modus. Pencuri juga nggak ada di sana. Kenapa? Karena pencuri yang masuk ke sana itu adalah mantan pencuri, bukan pencuri yang aktif. Makanya selama di bumi kita melatih diri. Kalau dulunya kita pencuri, ya bertobatlah. Bertobat supaya apa? Nanti masuk surga itu terbiasa tidak mencuri lagi. Amin. Jangan udah percaya Yesus, hobinya maling ya tetap maling. Lalu berharap udah mati masuk surga. Ya tetangga keluarga sih akan mengatakan, ya dia sudah bersama Bapa di surga. Kita tidak akan masuk ke surga hanya karena semua orang mengatakan kita masuk surga. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah LB3 itu fisik? Karena selama ini banyak orang mengira kalau surga itu bentuknya rohani tanpa wujud. Itu keliru. Karena di dalam pembacaan, kalau saudara membaca pasal 21 sampai 22 kitab Wahyu, di sana dijelaskan secara mendetail. Jalan-jalannya terbuat dari emas. Tuhan tahu aja kalau emas itu sangat bermanfaat. Manfaatnya sebagai perhiasan, kesehatan dan kecantikan. Jangankan di sana, di sini aja pun ke orang punya emas itu senang nggak? Senang? Ada yang nggak senang kalau punya emas? Mempunyai emas diusap aja pasti senang, apalagi emas sungguhan. Nah,
tahukah saudara bahwa susu itu biasanya terbuat dari emas? Betul? Betul. Dukun aja menggunakan emas untuk kecantikan. Jadi saudara di bumi ini yang nggak sempat menikmati emas, nanti di surga saudara akan menikmati emas. Nah, ada orang mengatakan bahwa jalan-jalan di surga itu dilapisi emas. Itu hoax. Yang benar terbuat dari emas. Kalau cuma dilapisi tok, lah itu kan cuma tipis. Jalan-jalan itu terbuat dari emas. Kemudian gerbangnya, dindingnya dihiasi dengan macam-macam batu perhiasan. Saudara, kalau kita bicarakan tentang itu, sebenarnya kita butuh waktu yang perlu setidaknya 6 sesi menjelaskan secara mendetail fisik dari sorga, di mana tempat yang kita idam-idamkan itu. Rasul Paulus mengidam-idamkannya, dan saya pun sedang belajar mengidam-idamkannya. Saudara sedang belajar mengidam-idamkan atau enggak? Atau sama sekali nggak tertarik? Orang surga orang urusan. Apakah surga menarik atau tak menarik? Seharusnya menarik, dan harus menarik. Karena kalau tidak menarik bagi kita tentang surga, tentang sorga, sebenarnya itu adalah tipuan iblis. Karena apa? Karena iblis nggak masuk sorga, dia butuh banyak teman. Kalau boleh semua satu gereja, setiap gereja, kalau boleh, jangan masuk surga. Itu harapan iblis. Tapi harapan Tuhan tidak seperti itu. Nah, saudara perhatikan bahwa semua itu tadi adalah simbol bahwa di sana ada jalan setiap orang penuh kemuliaan. Selalu harus mengingat bahwa kitab Wahyu itu menjelaskan melalui simbol apokalipsis. Jadi jangan mengira nanti di sana betul emasnya terbuat dari emasnya, jalan-jalannya terbuat dari emas. Karena kemungkinan waktu itu Yohanes melihat jalan itu dan melihatnya mungkin bersinar-sinar kelihatannya, sampai dia nggak bisa membahasakannya. Lalu dia katakan terbuat dari emas murni. Kemudian bentuknya digambarkan seperti kubus, lalu pintunya 12, lalu kalau saudara membaca secara mendetail itu tingginya, lebarnya 12.000 stadia, tingginya 12.000 stadia, lalu lebar tinggi panjangnya juga 12.000 stadia. Kemudian ketika dikonversi, kira-kira panjangnya itu 2.840 km panjangnya. Tingginya juga seperti itu, lalu lebarnya seperti itu, seperti kubus. Nah, kalau itu disebut bumi baru dan langit yang baru, saya percaya dia tidak seperti kubus. Lalu apakah firman Tuhan keliru atau apakah Yohanes keliru? Kembali kita harus ingat bahwa Wahyu itu memberikan gambaran sesuai dengan simbol. Karena faktanya bumi bulat, dan saya percaya bumi yang baru juga bulat. Mantap ya? Jadi saya mau baca satu ulasan tentang surganya orang Kristen. Lalu yang membahas itu orang Muslim. Lalu katanya begini, itu toh surganya orang Kristen itu nggak jelas, bentuknya kotak, lalu cuma kecil. Lalu apa muat orang ke sana bermiliar-miliar orang? Itu karena dia mencoba memahami apa yang ditulis orang yang dia tidak pahami. Dan kita juga orang Kristen kadang-kadang ikut-ikutan, lalu mengatakan bahwa orang yang masuk surga itu hanya 144.000 saja yang masuk surga. Berarti cuma
keluargamu, opungmu, tetanggamu, namborumu, amangborumu, yang lain enggak. Ommu, Pak Yusa enggak. Karena kalau sejak dari Adam sampai sekarang, kalau cuma 144.000, kayaknya enggak deh. Jadi itu memberikan gambaran, simbol. Nah, saudara perhatikan bahwa termasuk pintu yang 12 itu, 3 di utara, 3 di selatan, 3 di... Nah, lah, saya percaya yang masuk surga itu sejak zaman Adam sampai zaman Adam Malik yang sekarang ini, kemungkinan lebih dari 10 miliar orang masuk surga. Itu cuma, saudara jangan bilang menurut Pak Walken yang masuk surga 10 miliar orang. Tolong jangan menyimpulkan seperti itu. Ini hanya perkiraan saya. Saya akan bisa keliru. Tetapi maksudnya begini, tentulah yang masuk ke sana itu banyak orang. Lalu itu bentuknya fisik. Lah kalau misalnya pintunya cuma 12, kira-kira sesek enggak? Mau masuk stadion aja yang hadir cuma 20 orang. Pas bubar itu, sesek kok. Artinya pintunya banyak, sangat banyak. Kemudian perhatikan bahwa ini simbol bahwa bumi baru bentuknya sangat sempurna. Artinya begini, karena bumi yang baru dan langit yang baru itu tidak ada dosa lagi di sana dan tidak ada lagi akibat dosa. Tempat di mana Kristus dan umatnya tinggal bersama-sama dalam kualitas yang baru. Sekarang ini kalaupun kita mengusahakan hidup sekudus-kudusnya, tetap aja kita nggak mungkin atau mustahil kudus yang kita capai seperti yang dicapai oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita masih memiliki natur dosa yang diwariskan dari Adam. Itulah sebabnya saudara, sekeras apapun saudara dan saya berjuang untuk hidup kudus, kita tetap punya peluang, punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Itulah sebabnya setiap hari kita membutuhkan Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, dan menuntun kita supaya setiap hari bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian kenapa dia fisik? Karena ketika kita nanti diangkat ke sana, tubuh kita yang fana ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Lalu kalau saudara membaca Lukas 24 ayat 39 sampai 40, di sana Yesus ketika bangkit dari kematian, tubuhnya itu fisik. Jadi bukan roh, kalau roh itu kan hantu. Lalu tubuh fisiknya itu meskipun sudah dimuliakan, ternyata masih bisa makan sate kambing. Kalau ada sate kambing pada waktu itu, tetapi waktu itu yang ada cuma ikan bakar. Ikan bakar atau ikan goreng ya? Ikan bakar. Masih makan. Hanya saja saudara, tubuh kemuliaan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Makanya ketika murid-murid sedang berkumpul di satu ruang, sedang ketakutan, berdebat antara orang yang sudah melihat Yesus dan orang yang belum melihat Yesus, berdebat. Iya, aku melihat Tuhan sudah bangkit. Maria ngomong, Petrus juga ngomong, Yohanes juga ngomong, Andreas bingung. Enggak, aku nggak percaya. Sebelum jariku ini kutusukkan ke dalam tangannya yang berlubang paku itu, maka aku akan tidak percaya. Pokoknya aku nggak percaya. Sebelum lihat aku nggak percaya. Sebenarnya bagus sih punya iman seperti Thomas supaya nggak gampang ditipu. Daripada ujuk-ujuk percaya tanpa bukti, tiba-tiba masuklah Tuhan, Cling. Nah, nggak perlu naik pesawat, Cling. Oh, mereka ketakutan, hantu. Ya, orang gampang sekali orang ketakutan. Lalu Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu. Lalu dia panggil Thomas. Tom, ini loh, masukkan jarimu ke tangan yang berlubang paku supaya kamu percaya. Lalu Thomas, sekarang aku percaya. Kemudian Tuhan
engkau percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Saudara percaya Yesus bangkit? Amin. Kita bagian dari orang yang berbahagia meskipun belum melihat. Nah, sekarang jelas ya, saudara jangan mengira bahwa surga itu nggak jelas. Surga itu jelas, fisik. Itu bukan alam roh, apalagi alam kayangan, enggak. Itu fisik. Kemudian bagaimana kehidupan di sana? Ternyata masih makan minum. Yesus makan minum enggak? Ketika sudah memiliki tubuh kemuliaan, makan minum? Lalu tubuh itu yang dibawa ke surga, betul? Di sana makan minum. Ada orang bilang mungkin nanti kita di surga cuma memuji-muji Tuhan. Saya percaya, bayangkan kalau jutaan tahun saudara kerjanya ibadah, di bumi saudara 2 jam aja bosan. Kira-kira masuk nggak kalau beri jutaan tahun kerja kita beribadah terus, menyembah Tuhan terus? Kasihan Mas Kris main musik terus. Jutaan tahun main musik terus. Sudahlah main musiknya, yang capek cuma jarinya, lah penari tamborin. Kira-kira cocok nggak? Masuk nggak kalau dikatakan bahwa nanti di sana kita cuma memuji-muji Tuhan? Saya pikir bukankah membosankan kalau hidup di surga kerjanya cuma memuji Tuhan? Enggak seperti itu. Masih ada pekerjaan yang lain. Nah, Wahyu 26 dikatakan demikian. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, kita di sana itu akan menjadi imam. Dibutuhkankah imam? Nanti saya jelaskan. Lalu kita akan memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya. Saudara, kembali 1000 tahun itu adalah apokalipsis, simbol. Nah, 1000 itu 10 kali 10 kali 10, artinya 10-nya dikali 3 kali. Jadi 3 itu artinya penggenapan, sedangkan 10 artinya sempurna. Lalu penggenapan yang sempurna, karena semua yang dikerjakan oleh Allah itu sempurna adanya. Amin. Jadi bukan 1000 tahun, tetapi selama-lamanya. Lalu saudara perhatikan bahwa kita di sana masih kalau kita memerintah sebagai raja, tentulah ada masyarakat. Nggak mungkin kan kalau sultan yang di Jogja itu satu keluarga, cuma dia tok di situ di Jogja, lalu disebut sultan, nggak ada orang lain. Kira-kira dia memerintah siapa? Masuk nggak? Gimana? Nangkap nggak? Kita ini memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Allah. Tentu ada rakyatnya. Itulah sebabnya ketika Tuhan berkata, Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati mengangkut dosa dunia, bukan dosa orang Kristen, bukan dosa sekelompok gereja tertentu. Itu dosa dunia, artinya semua orang di dunia. Satu ketika Kristus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kehendak Allah adalah kita saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Nah, lalu kalau ada orang Kristen yang hidupnya tak pernah berbuat yang tidak baik, dia suka menolong, hidupnya saleh, terserah agamanya apa, kira-kira kalau dia mati masuk surga atau masuk neraka? Saya percaya Tuhan pun mati untuk dia. Kita jangan mengkapling. Tuhan tidak mati untuk sekelompok orang, tetapi yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus
itu punya jalur tersendiri. Amin. Amin. Saudara dan saya yang percaya bahwa Kristus anak Allah mati dan disalibkan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, kita percaya dan hidup seperti Kristus, maka kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan tentulah saudara, ketika kita memerintah di dalam kerajaan Allah, kita ini tidak sama. Tentulah saya tidak sama dengan Paulus, tidak sama dengan Stefanus. Pengalaman saya mengikut Tuhan itu, kalau dibandingkan dengan Paulus, dia lebih banyak menderitanya, dia lebih banyak tersiksanya, dia banyak hal yang dialami, menderita karena Tuhan. Lalu saya belum pernah menderita karena Tuhan. Kira-kira sama enggak? Saya percaya tidak sama. Bahkan di sana ada pembagian mahkota. Lalu apakah kita perlu iri? Tolong diingat bahwa di sana tidak ada lagi iri hati. Amin. Karena apa? Kita sudah disadarkan, kita tahu diri, kita sudah terbuka, nggak ada lagi yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi kita punya bukan hierarki, tetapi ada pembagian tugas. Gampangnya kalau misalnya seperti di sini ada bupati, gubernur, menteri dan seterusnya, kemungkinan besar di sana ada juga yang seperti itu. Hanya saja yang di dunia kurang menyenangkan, tetapi yang di sorga pemerintahannya itu adil dan makmur. Amin. Jadi kalau diingat bahwa di sana nanti pekerjaan kita bukanlah beribadah saja atau menyembah Tuhan saja, tolong dilupakan hal-hal yang membosankan yang seperti itu. Kita di sini memuji Tuhan sebenarnya mau melatih kita untuk hidup kudus, karena kalau di sana nanti ibadahnya nggak seperti ini. Kira-kira nanti di sana ada ibadah seperti ini? Saya percaya nggak ada lagi. Karena apa? Di sana semuanya sedang memuji Tuhan, sedang beribadah. Karena ibadah adalah hidupnya, gaya hidupnya. Kita pun di sini kan sebenarnya ini cuma break apa? Briefing. Kita di sini kan cuma briefing, supaya sepanjang minggu ke depan kita hidupnya nggak nyeleneh, nggak ngawur, kan gitu toh? Kan gitu. Kita kan hari minggu kan diingatkan, oh berdosa, kan diingatkan toh. Supaya setiap hari kita menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Latihan. Nanti kalau sudah di surga, saya sangat yakin udah nggak ada lagi nanti yang khotbah, nggak ada lagi. Yang tamboran ada nggak? Mungkin nanti tamboran malaikat. Amin. Masih ada makan di sana. Masalahnya sana makan apa? Saya tidak begitu yakin. Apakah masih boleh makan babi panggang, saksa? Saya tidak yakin. Tetapi masih ada makan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa masuk ke sana? Wahyu 24 berkata, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahinya, pada dahi dan tangan mereka. Dahi adalah pikiran atau mengandalkan pikiran manusia, tangan adalah kekuatan atau mengandalkan kekuatan manusia. Jadi tanda 666 itu bukan tanda keramat. Jadi kalau saudara punya rumah angkanya 666, jangan langsung dijual murah. Mungkin rumah ini rumah iblis ini rumah antikristus. Udah. Kalau punya rumah nomor angka 666, saudara takut, kasih sama saya. Apalagi kalau itu di Semarang. Saudara takut rugi, bayar 50% wes, bayar setengah harga, berapa kok? Saudara melihat di dalam film-film bahwa iblis takut dengan salib. Dalam dunia nyata iblis tidak takut dengan salib. Itu hanya ada di film horor. Karena iblis tidak takut dengan simbol. Angka 66, salib didudui.
Kalau iblis takut dengan salib, tentunya dia nggak boleh, nggak berani lewat tiang listrik. Nah, salib kabel, nggak berani masuk ke palang merah. Kalau ambulan lewat, iblis minggir kabel. Jadi saudara, jangan pamer salib sama iblis. Iblis mau diketawain, ditelan malah salibmu. Iblis hanya takut kepada orang yang hidupnya disalibkan. Amin. Kalau hidupmu disalibkan, maka iblis gemetar. Jadi kalau kau bawa salib, tapi hidupmu tak disalibkan, salibnya hanya simbol, hanya hiasan. Terserah salibmu itu sebesar apa dan sebanyak apa. Orang yang masuk ke sana itu adalah orang yang tidak takut mati. Ini takut mati enggak? Saya masih takut mati sih. Makanya kalau serius, saudara, semua kita ini belum siap mati sebenarnya. Tetapi marilah kita melatih diri untuk tidak takut mati. Kenapa? Karena kalau saudara takut mati, artinya saudara hatinya melekat di dunia ini. Saudara berpikir, oh kalau boleh aku umur 1000 tahun. Lalu kalau saudara berjalan, saudara melihat, sama saya juga kadang-kadang ya ikut juga. Kalau lihat mobil yang lebih bagus, kita tergiur, oh kata ini mobil ini enak dilihat, tentulah kalau dinaiki ini lebih enak dan seterusnya. Kalau lihat rumah orang lebih besar dan lebih mewah, kita punya perasaan, oh enak ya tinggal di rumah seperti itu. Sangat normal dan alami. Tetapi kalau kita takut mati hanya karena kepingin memiliki hal-hal seperti itu, lalu bercita-cita supaya tinggal di dunia ini lebih lama lagi, maka saudara sebenarnya tidak layak menjadi murid Tuhan. Nggak apa-apa tinggal di bumi, nggak apa-apa. Tetapi saudara punya rumah nggak apa-apa, punya mobil nggak apa-apa, punya harta nggak apa-apa, punya emas sebesar kepala kerbau, nggak apa-apa. Yang masalah adalah kalau hatimu melekat di sana. Karena kalau hatimu melekat di sana, saudara bahkan mendengar firman Tuhan pun saudara akan tidak tertarik. Masih ingat ketika ada orang muda yang kaya diskusi dengan Tuhan Yesus, Guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa masuk kerajaan Allah? Lakukan hukum Taurat. Aku sudah melakukannya, Guru. Semuanya sudah aku lakukan. Sejak dari kecil sampai sekarang aku melakukannya dengan setia. Lalu apalagi? Saudara tahu mengapa dia masih bertanya? Karena dia tahu bahwa dia tidak melakukannya dengan serius. Dia hanya melakukannya sebagai ritual agama, kewajiban agama, hanya sebagai legalitas saja, sebagai orang Kristen saja, masuk gereja, melayani, kasih persembahan. Hatinya tak sampai ke surga. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, tinggal satu lagi. Apa itu? Jual semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara miskin, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Karena apa? Karena ketika Tuhan suruh serahkan semuanya, engkau menyerahkannya tanpa halangan. Amin. Amin. Kalau dompetmu isinya 100.000, lalu ada temanmu isinya 3 miliar, Tuhan katakan, ayo kasih dompetnya, kasih sama Tuhan. Yang 100.000 gampang kasih semuanya. Nah yang 3 miliar, mikir enggak? Mikir. Orang muda ini juga karena dia mengingat hartanya banyak, sedihlah hatinya. Lalu
Ketika sedih, dia meninggalkan Yesus. Perhatikan bahwa dia hanya pilih uangnya, hartanya daripada pilih Tuhan Yesus. Katanya mau masuk surga. Bukankah ada banyak orang kepingin masuk surga, tetapi hatinya melekat di dunia. Sekali lagi saudara, bukan berarti kita pulang dari sini kita kepingin mati semua. Tolong, bukan itu artinya. Artinya, arahkanlah matamu ke surga, arahkan pandanganmu ke atas. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan 3 di sana dikatakan bahwa arahkanlah pandanganmu ke surga, ke atas, perkara-perkara di atas. Supaya apa? Supaya hatimu tidak melekat kepada perkara-perkara yang di bumi yang lama ini, bumi yang rusak ini. Bumi ini akan menuju kebinasaannya. Lalu ada orang bertanya, apakah nanti di surga kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi? Bertemu, ya kalau mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, mungkin kita bertemu. Tetapi tolong diingat bahwa di sana bukan reuni keluarga dalam arti orang hubungan suami istri. Enggak seperti itu. Kan repot nanti kalau ada orang yang menikah 3 kali, bukan karena kepingin 3 kali. Suaminya, istrinya meninggal atau suaminya menikah lagi. Boleh kan? Boleh. Alkitab mengatakan bahwa kalau sudah meninggal itu sudah bercerai, diceraikan oleh Tuhan. Lalu sana nanti istri pertama, istri kedua, atau suami pertama, suami kedua ketemu, nanti pilih yang mana? Tolong diingat di sana tidak sedang membicarakan tentang kawin mengawin lagi. Kita menikah di sini sebenarnya menggambarkan hubungan kita, hubungan manusia dengan Kristus. Kristus kepala atau suami, kita ini mempelai, perempuan. Terserah saudara laki-laki atau perempuan. Tetapi kembali, tolong diingat ini simbol. Bukan nanti saudara pulang dari sini, kita kan mempelai perempuan. Nggak boleh pakai kumis atau pakai rok. Karena ada pengajaran yang seperti itu. Pengajaran kabar mempelai. Semua umat Tuhan, bahkan pendetanya nggak boleh kumisan. Oh, saya sih boleh mendaftar di situ. Kenapa? Kabar mempelai. Semua umat Tuhan ini mempelai Kristus, pengantin perempuan Kristus. Lalu diterjemahkan secara fisik, bukan seperti itu. Jadi nanti kita ketika di sorga, suami kita adalah Kristus. Amin. Amin. Tapi jangan bilang nanti aku di sana mau menikah lagi, enggak seperti itu. Bukan itu. Itulah sebabnya saudara, kalau hidup di bumi ini, mungkin saudara tidak sempat menikah, enggak apa-apa. Enggak sempat punya anak, enggak apa-apa. Ini dia langsung bilang begini, Pak, jangan. Iya, maksud saya begini, firman Tuhan yang kita yakini begini. Kalau saudara tidak sempat menikah, no problem. Tidak sempat punya anak, no problem. Enggak apa-apa. Karena tujuan kita adalah ke surga, ke rumah Bapa, tempat yang disediakan oleh Kristus. Perhatikan bahwa 2000 tahun yang lalu Kristus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Lalu, Pak Pendeta, berarti kita ini sekarang di bumi ini ngapain? Gak usah lagi mikirin apa-apa. Bukan begitu. Selama kita hidup di bumi, seharusnya kita juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sebagai suami, hiduplah sebagai suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, anggota masyarakat yang baik, dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi, yang masuk ke sana itu adalah orang yang tidak takut mati, yang mengikuti jalan Kristus. Yohanes 14:6 dikatakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika kita bertemu dengan Kristus, kita bertemu dengan jalan.
harus dijalani. Kita bertemu dengan kebenaran harus dihidupi. Bertemu dengan kehidupan harus dihidupi. Jangan ketemu Yesus lalu happy, lalu tak buat apa-apa. Yesus jalan ke sana, kita jalan ke sini. Kita berdadaria dengan Yesus. Yesus, akulah jalan kebenaran. Iya, amin. Tapi ke sini berjalannya. Yesus ke sana, kita ke sini. Ditanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Wah, yang jalan. Iya, amin, betul. Jempol. Tapi tetap jalan ke sini. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Agamanya Kristen, tujuannya ke surga, tapi kelakuannya sama sekali tak menuju ke surga. Bukankah FS orang Kristen yang sebelumnya keluarga ini rajin ke gereja, katanya takut akan Tuhan, dan isu yang saya dengar, dia jemaatnya juga pendeta terkenal di Jakarta, didoakan, cuma tidak dipublikasikan. Karena kadang-kadang gereja kalau pas bagus-bagus diklaim jemaatku, pas blosok didiemin. Nah, orang itu, pendeta itu disuruh mendoakan ke penjara. Seharusnya seperti itu. Tapi dia nggak mau karena takut dipublikasi. Hidup kita, mari kita latih untuk mengintip surga setiap hari. Supaya apa? Jangan lupa, di sana itu penuh dengan kemuliaan, di sana itu penuh dengan kesempurnaan, di sana itu tidak ada dosa dan akibatnya. Dan yang terakhir, menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan hatinya tidak melekat dengan dunia. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua yang menyenangkan hatimu, ku mau lakukan segenap hati.
surga adalah tujuan hidup kita. Oleh karena itu kita tidak boleh terlena di bumi ini. Di bumi ini kita hanya hidup 70 tahun. Kalau kuat 80, mungkin 90 atau bahkan 100 tahun. Tetapi yang pasti kita akan pulang ke surga. Oleh karena itu, arahkan pandanganmu ke atas, ke tempat di mana Allah berada. Hal ini akan menolong kita hidup bersukacita dan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Karena dunia ini bukan tempat kita, kita hanya sementara. Oleh karena itu, kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di bumi ini, tidak apa-apa. Karena yang sesungguhnya yang kita inginkan dan rindukan adalah hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Kalau selama ini Bapak Ibu terlena dengan dunia ini dan melupakan tempat yang sesungguhnya kita tuju dan mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, mari kita berkeputusan dan berkomitmen lebih sungguh-sungguh lagi membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi menyia-nyiakan waktu yang ada, hidup yang tersisa. Gunakan kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa surga adalah tempat kami yang sesungguhnya, tempat di mana Tuhan Yesus mempersiapkan dan menyediakan tempat bagi kami. Oleh karena itu Bapa, selama kami hidup di dunia, Tuhan tolong dan kami ingatkan kami setiap hari berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya ketika kami bekerja, ketika kami berkarya, ketika kami melakukan apapun, selama Tuhan izinkan kami ada di muka bumi ini, kami tetap berkarya dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan akan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan masa depan kami selama kami ada di muka bumi ini. Tuhan akan menolong dan menjaga kami yang masih belajar. Tuhan menolong. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan menolong. Yang sedang bekerja, Tuhan akan memberkati. Yang sedang mencari teman hidup, Tuhan pun akan menolong. Jemaat yang sedang mempersiapkan pemberkatan pernikahan juga Tuhan memberkati. Memberkati setiap anak-anak, orang tua, suami istri, mertua, menantu, semuanya Tuhan kami berdoa supaya kami berperan sebagaimana Tuhan mau kami berperan menjadi berkat dalam setiap kesempatan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami setiap hari. Roh-Mu menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan permohonan. Mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa pagi bersama Pendeta Dr. Erastu
Eratus Sabtono yang diadakan setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 melalui YouTube channel Truth ID. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti pendalaman Alkitab yang diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya dengan Pendeta Dr. Eratus Sabtono, bisa mengirim pertanyaannya melalui WhatsApp di nomor 081199357700. Pertanyaan akan dijawab pada YouTube channel Truth ID. Ikuti Instagram kami untuk melihat renungan dan informasi terupdate gereja di @GSKI Duta. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan pelayanan kedukaan, ucapan syukur dan konseling, dapat menghubungi hotline Komisi Pelayanan Jemaat pada nomor 0813-9020-7222. Demikian informasi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, yang layak dipuji dan diagungkan lewat seluruh totalitas kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan menolong Presiden dan semua orang yang membantu beliau. Pemerintahan dari pusat sampai ke tingkat RT, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kota Semarang, Jawa Tengah, tempat di mana kami berdomisili. Tuhan berkati kota ini. Kami berdoa untuk semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang beribadah dan melayani sepanjang hari ini, baik ibadah tatap muka maupun ibadah lewat online. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati jemaat GSKI Duta Kalang yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Memberkati kami yang sudah hadir, yang sudah melayani bersama-sama. Kami tahu bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Berkat Tuhan akan turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang satu dengan yang lain. Tuhan jaga dan lindungi kami, memberkati kami sepanjang minggu yang berjalan. Kemanapun kami melangkah, berjalan dan melakukan aktivitas kami, kami berdoa supaya Tuhan mengutus malaikat-Mu menjaga dan melindungi kami dan mengingatkan kami untuk bertanggung jawab untuk semua yang kami lakukan, supaya kami menjadi berkat bagi sesama, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang kami jawab dan sentuh yang kami usahakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami dan memampukan kami, membuat kami berhasil dan beruntung kemanapun melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan ucapan syukur dan sukacita. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Percayalah Tuhan akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Oleh karena itu, terimalah damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Bapa di sorga, pertolongan dan cinta kasih yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.